Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 211. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Mendapatkan air mineral yang belum dibuka, Aditya merasa tidak ada masalah. Dan jika dia tidak meminum airnya sendiri, jika Mary benar-benar terpesona, belum terlambat baginya untuk membersihkan Charlie. Charlie mengintip ke arah Aditya, berpikir bahwa kamu pasti gila jika kamu berani memukulku. Tunggu saja aku. Setelah Mary meminum pil, dia sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Aditya mendukungnya, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Bagaimana perasaanmu? Aditya bertanya pada Mary dengan prihatin. Mary menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak merasakan apa-apa sekarang, masih sama. Berapa lama obatmu akan bekerja? Aditya bertanya pada Charlie. Racun itu akan hilang paling lambat setengah jam. Jangan khawatir, Tuan Aditya. Saya tidak berani berbohong kepada Anda. Charlie jauh lebih patuh sekarang, mengangguk dan membungkuk pada Aditya. Aditya tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak membawa Mary pergi. Dia harus menunggu racun Mary sembuh total sebelum dia bisa membawa Mary pergi. Jika terjadi kesalahan, baik kamu maupun putramu tidak dapat hidup. Aditya mendengus dingin, menatap langsung ke Charlie dan berkata. Charlie melihat tatapan membunuh yang kuat di mata Aditya, yang sangat membuatnya takut. Ya, saya kenal Tuan Aditya. Jangan khawatir. Charlie mengangguk. Aditya tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri di sana bersama Mary, menunggu racun di tubuh Mary dihilangkan. Yanto itu bersembunyi di sudut, menatap Aditya dengan matanya dari waktu ke waktu. Tapi dia tidak berani memprovokasi Aditya lagi. Baru saja dipukuli oleh Aditya, Yanto marah dan takut sekarang. Dia sedang memikirkan bagaimana membalas dendam. Aditya juga melihat ini, tetapi dia sedang tidak ingin memperhatikan Yanto. Karena menurutnya, sampah kecil seperti Yanto tidak layak disebut sama sekali. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan akhirnya, tubuh Mary meningkat pesat, dan dia lebih energik. Apakah kamu merasa lebih baik? Aditya bertanya pada Mary dengan cemas. Mary merasa jauh lebih baik, dan dia juga bisa merasakan kelembutan dan perhatian Aditya padanya, yang memberinya perasaan aneh di hatinya. Aku jauh lebih baik, jangan khawatir. Mary tersenyum menawan pada Aditya. Dia jauh lebih baik sekarang. Melihat dia telah banyak berubah, Aditya akhirnya merasa lega. Tampaknya Charlie tidak mempermainkan. Pil yang baru saja dia berikan kepada Mary adalah penawar yang sebenarnya. Bagaimana dengan Tuan Aditya? Saya tidak berbohong kepada Anda, bukan? Charlie tersenyum pada Aditya berulang kali, terlihat sangat tersanjung. Aditya tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang manusia seperti itu. Melihat Charlie seperti ini, Aditya semakin membenci lelaki tua ini. Kamu benar-benar menyeret kakimu dan mundur. Aku harus memukulmu dulu, baru kamu akan patuh. Aditya menatap Charlie tanpa ekspresi. Charlie tersipu. Dia juga orang yang ingin menyelamatkan muka. Setelah diejek oleh Aditya seperti ini, dia merasa tidak ada tempat untuk memasang wajah tuanya. Aditya sualan. Tunggu saja aku. Jika aku tidak bisa mengeluarkanmu dari desa kecil ini malam ini, aku akan kalah. Charlie mengutuk Aditya secara diam-diam di dalam hatinya. Tetapi di permukaan dia tidak berani mengeluarkannya. Dia masih berdiri di sana dengan senyum yang hilang, mendengarkan Aditya memarahinya. Yanto juga merasa bahwa dia akan kehilangan muka, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menahan napas secara diam-diam. Aditya tahu bahwa ayah dan anak itu tidak yakin, tetapi dia tidak peduli untuk memperhatikannya. Selama Mary selamat, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Setelah 10 menit, Mary akhirnya kembali normal sepenuhnya, tidak berbeda dari sebelumnya. Aku sudah pulih sepenuhnya.
kata Mary dengan gembira kepada Aditya. Matanya penuh kelembutan. Bagaimana mungkin seorang pembunuh wanita terlihat seperti itu? Jika tidak ada orang lain di sini, Mary benar-benar ingin melemparkan dirinya ke pelukan Aditya dan merayakannya. Melihat Mary kembali normal, Aditya juga sangat senang. Sudah tengah malam, Aditya memutuskan untuk membawa Mary dan pergi dari sini sekarang, dan kembali ke kota Manado. Beri aku rekeningmu, dan 2 miliar yang kamu inginkan. Besok aku akan mengirimnya. Aditya menatap Charlie dan berkata. Charlie terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aditya benar-benar akan memberinya 2 miliar. Tapi lelaki tua ini telah menipu orang dengan meminta banyak uang pada pasien selama ini. Dan 2 miliar tidak terlalu penting baginya. Hal terpenting yang harus dilakukan Charlie sekarang adalah menangani Aditya dengan keras. Bahkan jika dia tidak menginginkan nyawa Aditya, dia harus melumpuhkan Aditya. Hehe, tidak perlu Tuan Aditya. Jika kamu tidak kasar, kita tidak mengenal satu sama lain. Aku tidak akan meminta uang darimu. Charlie memaksakan senyum dan berkata kepada Aditya dengan tampilan yang sangat murah hati. Aditya sangat terkejut bahwa Charlie tidak menginginkan uang. Sepertinya lelaki tua ini tidak sederhana. 2 miliar tidak bisa menggerakkan hatinya. Apa yang ingin dia lakukan? Aditya bingung. Meskipun apa yang dikatakan Charlie lebih baik daripada apa yang dia ucapkan. Tetapi Aditya tidak mempercayai lelaki tua ini. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan lelaki tua ini bukan dari hatinya. Oke, Charlie. Karena kamu tidak menginginkannya, aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Aditya juga sopan kepada Charlie. Akan lebih baik jika lelaki tua itu tidak mau dibayar untuk itu. Melihat Aditya pergi, Charlie menjadi cemas. Dia tidak ingin membiarkan Aditya dan Mary pergi begitu saja. Aditya harus dia beri pelajaran. Adapun Mary, Charlie tidak berniat melepaskannya. Dia bersikeras untuk mendapatkan Mary. Tunggu, jangan khawatir, Tuan Aditya. Sudah sangat larut. Kalian berdua tinggal di sini selama 1 malam sebelum pergi. Charlie menghentikan Aditya dan Mary sambil tersenyum. Dan tidak berkata apa-apa untuk membiarkan Aditya tidak pergi. Dikatakan bahwa mengangkat tangan tidak mengenai wajah yang tersenyum. Tetapi Aditya benar-benar ingin memukul Charlie saat ini. Karena Aditya tahu bahwa Charlie memiliki seringai di wajahnya. Dan lelaki tua itu pasti tidak memiliki niat baik. Apakah Anda masih ingin menstabilkan saya terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk menangani saya? Aditya tersenyum dingin dan bertanya pada Charlie. Kata-kata itu tepat sasaran. Dan Charlie benar-benar merencanakan seperti ini. Haha, bagaimana mungkin? Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa saya ingin berteman dengan Anda? Tuan Aditya, ada banyak cara untuk berteman. Charlie berkata sambil tertawa. Yanto juga datang. Meremas senyum, dan berkata kepada Aditya sambil tersenyum. Aditya terdiam saat melihat ini. Wajah ayah dan anak ini sangat tebal. Mereka telah dipukuli sedemikian rupa, dan masih ingin tertawa. Siapa saudara-saudaramu? Apakah kalian layak berteman dengan saya? Aditya memelitotinya dan menunjuk ke Yanto. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada anak itu. Yanto sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dimarahi oleh Aditya seperti ini membuatnya sangat marah. Hampir meledak. Tapi ketika dia berpikir akan dipukuli begitu parah oleh Aditya barusan, Yanto tidak berani. Itu juga lebih aman. Yanto tersenyum murahan. Menunda waktu sebanyak mungkin. Aditya akhirnya melihat pada saat ini bahwa Charlie dan Yanto serta putranya sengaja menunda waktu. Hehe, aku tahu kamu sengaja menunda waktu. Apa Anda menunggu seseorang untuk datang dan berurusan dengan saya? Aditya tersenyum dingin, menatap Charlie, lalu ke Yanto. Baik Charlie dan Yanto sangat malu, karena Aditya telah melihat melalui perhitungan kecil mereka. Kamu cukup pintar, nak, karena kamu sudah tahu. Aku tidak perlu repot-repot berpura-pura. Aditya, apakah kamu berani menunggu di sini sebentar? Ya, apakah kamu berani menunggu di sini? Yanto juga menyingsingkan lengan bajunya. Anak ini juga bersemangat, dan bertanya pada Aditya dengan ganas. Aditya mengerutkan kening. Sepertinya tebakannya benar. Charlie dan putranya memang sedang menunggu seseorang.
Siapa yang mereka tunggu? Dengan keraguan seperti itu, wajah Aditya tenggelam seperti air. Dan dia berkata kepada Yanto yang belak-belakan, "Kamu benar-benar tidak ingat. Kamu lupa bagaimana kamu dipukuli tadi." Yanto terkejut dengan lompatan. Menghadapi rasa dingin di wajah Aditya, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, masih berani memarahi lagi. Aditya berteriak tiba-tiba, dan kemudian memukul kepala Yanto dengan keras dengan batang pel yang patah. Yanto juga meminta masalah, dan membayar mahal untuk mulutnya yang murah, dan dipukuli habis-habisan oleh Aditya. Tetapi pada saat ini, terdengar suara ledakan di luar halaman, dan kemudian selusin orang bergegas. Bersambung.